Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarzan, yaitu Tanda Akhir Zaman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan kontroversial, yaitu tentang mimpi Muhammad Qasim yang bertentangan dengan dalil-dalil dalam Islam. Yuk, kita simak bersama. Berikut ini website resmi mimpi Muhammad Qasim. Dalam salah satu mimpinya, pada tanggal 2 April 2016 dengan judul Mimpi Misi Khusus Muhammad Qasim. Dari Nabi Muhammad SAW, Muhammad Qasim menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW menulis, "Khatamun Nabiyyin Muhammad ne likha hota hai, agar tum qurb qiyamat Khurasan se pehle ki सरजमीन से हकीकी इस्लाम को फैलते हुए देखो तो इसमें शामिल हो जाओ, खिवा तुम्हें पहाड़ों से नंगे पांव ही क्यों न चल के आना पड़े। पिहरायक आदमी का पैगाम होता है और वो मुझसे तफसील से बात करता है, मगर उसको मेरी बातें ठीक से समझ नहीं आ रही होती, तो मैं उसको कहता हूँ तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें नक्शा दिखाऊंगा, उसको खुद देख लेना। फिर वो मेरे घर आता है और नक्शा देखकर कहता है, हाँ मैंने भी हदीस में ऐसा ही कुछ पढ़ा है कि ये खुरासान की सरजमीन नहीं है, बल्कि खुरासान से पहले की सरजमीन है। फिर वो कहता है, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, अगर ये सिर जमीन है तो फिर काले झंडों वाली फौज पाकिस्तान की फौज है। Artinya adalah, Nabi Muhammad SAW telah membuat peta lain yang mirip dengan Pakistan, dan Nabi Muhammad SAW menulis, jika kalian melihat Islam yang benar menyebar dari tanah sebelum Khurasan pada akhir zaman, maka bergabunglah. Bahkan jika kalian harus berjalan tanpa alas kaki melalui pegunungan. Kemudian seorang pria mengirimiku pesan, dan aku berbicara kepadanya secara rinci tentang pesan ini. Tapi dia tidak mengerti kata-kataku dengan baik. Aku berkata kepadanya, datanglah ke rumahku. Aku akan menunjukkan peta dan kamu dapat melihatnya sendiri. Kemudian dia datang ke rumahku dan melihat peta itu dan berkata, ya, aku juga telah membaca dalam hadits bahwa ini bukanlah tanah Khurasan, tetapi tanah sebelum Khurasan. Lalu dia berkata, sekarang aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Jika ini adalah daratan, maka tentara dengan bendera hitam adalah tentara Pakistan. Para pendukung Muhammad Qasim meyakini koreksi hadits dari mimpi ini adalah benar karena mereka menemukan 2 poin besar. Pertama, menemukan cara baca kata di dalam hadits Al-Hakim. Pendukung Muhammad Qasim memberikan penjelasan tentang cara membaca huruf gundul yang ada di dalam hadits Al-Hakim. Cara membaca huruf Qaf, Ba, dan Lam di dalam satu kata hadits bukanlah qibala, akan tapi qabla yang artinya sebelum. Maka, makna min qabli Khurasan adalah dari sebelum Khurasan. Makna inilah yang diyakini benar dan sejalan dengan narasi mimpi Muhammad Qasim. Pendukung Muhammad Qasim lebih lanjut memberikan penjelasan bahwa pakar hadits telah keliru mengenai teks hadits tersebut. Seharusnya cara membaca hadits tersebut adalah qabla, bukan qibala. Kedua, menerima terjemahan dengan apa adanya. Ada terjemahan yang bertebaran di website. Makna qibala adalah sebelah. Maka makna min qibali Khurasan adalah dari sebelah Khurasan, yaitu Pakistan. Dengan hal ini sama saja, mau sebelum Khurasan atau sebelahnya Khurasan, tetap mengarah ke negara Pakistan. Namun sebenarnya cara berpikir seperti ini sangat tidak tepat. Dan kita akan bahas letak kekeliruannya. Pertama, pendapat pakar hadits telah keliru. Sebenarnya kita perlu berhati-hati dalam berpendapat seperti ini. Karena setiap harakat yang ada di dalam hadits bukanlah hasil dari ijtihadnya para ulama atau penelitiannya para ulama, melainkan hafalan seperti Al-Quran. Jadi setiap harakat yang ada di dalam hadits itu bersumber dari ucapan, kemudian dihafal dan disampaikan, dan ada juga dari ucapan, dihafal, tercatat, dan disampaikan. Maka para pakar hadits tidak perlu mencari tahu lagi soal harakat hadits, karena sudah jelas bagaimana cara bunyi haditsnya. Sama seperti harakat yang ada di dalam Al-Quran, para pakar Al-Quran tidak perlu mencari tahu lagi soal harakat Al-Quran, karena sudah jelas bagaimana cara bunyi Al-Quran. Apalagi hadits Al-Hakim yang sedang kita bahas derajat haditsnya syahih. Artinya para perawi hadits ingatannya kuat, bukan fasik, tidak bohong, dan sebagainya. Sehingga cap kekeliruan kepada para pakar hadits sangat tidak tepat jika ditimbang dengan keilmuan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jika sudah jelas bagaimana bunyi asli haditsnya,
maka kita tidak berhak untuk mengubah harakat dan makna hadits. Karena perbuatan mengubah dalil seperti ini dikhawatirkan kita berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan mengubah dalil adalah sifat orang-orang zalim terdahulu. Dan kita juga terancam masuk ke dalam neraka jika kita berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah. Maka sangat jelas bunyi asli hadits Al-Hakim adalah min qibali Khurasan, bukan min qabli Khurasan, seperti yang diprasangkakan pendukung Muhammad Qasim. Kemudian yang kedua, menggunakan terjemahan yang tersebar di internet. Ada terjemahan hadits Al-Hakim yang tersebar di internet, yaitu min qibali Khurasan adalah dari sebelah Khurasan. Dan para pendukung Muhammad Qasim memaknakan terjemahan hadits ini adalah Pakistan karena bersebelahan dengan Khurasan. Pemahaman para pendukung Muhammad Qasim dalam memaknakan hadits dari terjemahan bahasa yang ada di internet mengundang kekhawatiran. Karena bisa saja ada kesalahpahaman mereka dalam memahami makna terjemahan. Kurang memahami tujuan si penterjemah yang menggunakan kata sebelah dalam menerjemahkan kata qibali. Karena tidak semua kata sebelah bermakna objek yang berbeda, sebuah objek samping yang berdampingan. Sebagai contoh kata qibala di dalam hadits yang lain, yaitu min qibali masriq, yang artinya adalah dari sebelah timur. Kata sebelah timur menunjukkan arah timur, bukan arah barat yang bersebelahan dengan timur. Untuk menghindari kesalahpahaman lebih jauh, sebaiknya kita kembali ke terjemahan yang benar dari kata qibala. Terjemahan yang tepat ke bahasa Indonesia dari kata qibala adalah arah. Jadi, kata min qibali masriq artinya adalah dari arah timur, dan min qibali Khurasan artinya adalah dari arah Khurasan. Maka klaim pakar hadits telah keliru, dan klaim mimpi sejalan dengan terjemahan hadits sangat tidak tepat, karena dasar klaim ini tidak berpondasi dengan ilmu yang benar. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk meneliti suatu perkara dengan keilmuan yang benar. Tidak sampai membuat kita mengubah dalil asli karena koreksi sebuah mimpi. Padahal mimpilah yang harus dikoreksi oleh dalil untuk menentukan apakah mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan. Para ulama telah sepakat jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau memerintahkan atau semacamnya yang menyelisihi dalil yang pernah disampaikan sewaktu beliau masih hidup, artinya dalil yang asli. Maka para ulama sepakat apa yang dia lihat dalam mimpi bukanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dia telah melihat setan. Dengan hal ini sudah jelas bahwa mimpi Muhammad Qasim tidak sejalan dengan dalil Islam. Bahkan mimpinya sampai ke tahap pengkoreksian dalil yang syahih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.